Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Irawan selaku dosen penguji 1, yang saya hormati Ibu Damayanti selaku dosen penguji 2, dan Ibu Endang Asliana selaku dosen pembimbing 1. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita diberikan kesehatan jasmani maupun rohani. Salawat serta salam tak lupa kita sanjung agungkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin ya robbal alamin. Selanjutnya saya Anisya Gustiriani NPM 1775-2004 akan menjelaskan mengenai hasil laporan tugas akhir saya yang berjudul Analisis Rasio Keuangan untuk menilai tingkat kesehatan BPR ACD. Berikut topik bahasan yang akan dibahas. Yang pertama, pendahuluan. Yang kedua, metode pelaksanaan. Yang ketiga, hasil dan pembahasan. Yang keempat, kesimpulan dan saran. Baik, masuk ke pendahuluan. Lembaga keuangan seperti bank saat ini mempunyai peran penting dalam aktivitas perekonomian. Peran tersebut sebagai wadah yang mampu menghimpun serta menyalurkan dana masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, terdapat dua jenis bank, yaitu bank umum dan bank perkreditan rakyat. Bank perkreditan rakyat memiliki peran penting bagi masyarakat di pedesaan maupun di perkotaan, yaitu dengan banyaknya masyarakat yang mulai sadar akan fungsi dan peran perbankan dalam menghimpun serta menyalurkan dana dalam bentuk pinjaman atau kredit. Agar masyarakat mau menyimpan uangnya di bank, maka pihak perbankan memberikan rangsangan berupa balas jasa. Balas jasa tersebut dapat berupa bagi hasil, hadiah, atau balas jasa lainnya. Semakin tinggi balas jasa yang diberikan kepada masyarakat akan meningkatkan minat masyarakat dalam menanamkan uangnya di bank. Oleh karena itu, pihak perbankan harus memberikan rangsangan dan kepercayaan kepada masyarakat agar masyarakat berminat untuk menanamkan dananya. Kepercayaan yang telah masyarakat berikan terhadap kinerja keuangan BPR dalam mengelola dana mereka harus dijaga dengan mewujudkannya kinerja keuangan BPR yang baik. Penilaian kinerja keuangan bank banyak dinilai dengan menggunakan analisis rasio keuangan sebagai alat hitungnya untuk menilai tingkat kesehatan bank. Perhitungan rasio tersebut dapat digunakan yakni rasio likuiditas, solvabilitas, rentabilitas, dan efisiensi operasional dan manajemen. Penilaian tersebut dilakukan agar bank dapat memberikan kepercayaan dalam mengelola dana serta memberikan informasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan terhadap kesehatan bank. Selanjutnya yaitu tujuan. Tujuan dari tugas akhir ini yaitu untuk menilai tingkat kesehatan BPR ACD tahun 2017 sampai dengan 2018 menggunakan rasio keuangan LDR, PR, ROA, dan BOPO. Selanjutnya yaitu kerangka pemikiran. BPR ACD adalah bank yang menjalankan usahanya dalam bentuk pemberian kredit serta penghimpun dana dalam bentuk deposito dan tabungan. Penilaian kesehatan bank perlu dilakukan, salah satunya yaitu dengan cara menggunakan analisis rasio. Di sini saya menggunakan 4 rasio keuangan, yaitu rasio LDR, PR, ROA, dan BOPO. Rasio LDR merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur komposisi jumlah kredit yang diberikan dibandingkan dengan jumlah dana masyarakat dan modal sendiri yang digunakan. Rasio PR digunakan untuk mengukur apakah permodalan yang dimiliki telah memadai atau sejauh mana penurunan aset dapat ditutupi oleh capital equity. Selanjutnya, rasio ROA. Rasio ROA digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen dalam menghasilkan income dari pengelolaan aset. Yang terakhir yaitu rasio BOPO. Digunakan untuk mengukur
efisiensi perbankan dalam melakukan kegiatannya. Penilaian tersebut dilakukan untuk memberikan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan dalam kesehatan BPR ACD. Selanjutnya, kontribusi. Kontribusi di sini ada dua, yaitu bagi perusahaan dan bagi akademik. Bagi perusahaan, hasil tugas akhir ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi manajemen guna mempertahankan dan meningkatkan kesehatan bank. Yang kedua, yaitu bagi akademik, diharapkan dapat menambah wawasan mahasiswa dalam mengembangkan ilmu pengetahuan terutama dalam penilaian tingkat kesehatan BPR menggunakan rasio keuangan bank serta sebagai bahan referensi penelitian lainnya yang serupa. Selanjutnya, metode pelaksanaan. Yang pertama, tempat dan waktu. Tugas akhir ini disusun berdasarkan data yang diperoleh dari BPR ACD. Waktu penyusunan tugas akhir ini dimulai dari bulan Juni hingga bulan November 2020. Alat dan bahan. Alat yang digunakan yaitu laptop dan flash disk. Bahan yang digunakan dalam penyusunan tugas akhir ini yaitu laporan keuangan berupa laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi periode 2017 hingga 2018. Metode pengumpulan data. Jenis metode pengumpulan data yang digunakan dalam tugas akhir ini yaitu data sekunder. Menurut Sujarweni 2020, data sekunder adalah data yang didapat dari catatan, buku-buku, majalah laporan keuangan publikasi, laporan pemerintah, buku-buku, artikel, dan lain sebagainya. Data sekunder yang diperoleh yaitu dari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan BPR ACD dalam penyusunan tugas akhir ini. Metode analisis data. Metode analisis data yang digunakan yaitu metode analisis kuantitatif. Menurut Sujarweni 2020, metode analisis kuantitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang dapat dicapai atau diperoleh dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau cara-cara lain dari kuantifikasi atau perhitungan. Data laporan keuangan yang diperoleh oleh penulis kemudian dianalisis menggunakan rasio keuangan bank. Rasio yang digunakan yaitu loan to deposit ratio, primary ratio, return on total asset, dan biaya operasional pendapatan operasional. Selanjutnya, informasi perusahaan. PT BPR ACD berkedudukan dan berkantor pusat di Kecamatan Serpong, Kabupaten Daerah Tingkat 2, Tangerang, Provinsi Daerah Tingkat 2, Jawa Barat. Bank telah mendapatkan izin untuk menjalankan usaha sebagai bank perkreditan rakyat berdasarkan dengan persetujuan Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan surat keputusan tanggal 12 Oktober 1992. Selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Yang pertama, perhitungan rasio LDR. Rasio LDR diperoleh dengan cara total kredit yang diberikan pihak ketiga dibagi dengan total dana dikali 100%. Pada tahun 2017, total kredit yang diberikan pihak ketiga sebesar 15.939.451.500 dibagi dengan total dana sebesar 24.770.913.983 dikalikan dengan 100% akan menghasilkan persentase rasio LDR sebesar 64,32%. Selanjutnya untuk tahun 2018, kredit yang diberikan pihak ketiga yaitu sebesar 18.068.881
10.495 dibagi dengan total dana sebesar 26.404.829.815 dikali 100% akan menghasilkan rasio LDR sebesar 68,43%. Berdasarkan perhitungan rasio LDR menunjukkan bahwa nilai LDR pada BPR ACD tahun 2017 sampai 2018 mengalami peningkatan dari 64,32% menjadi 68,43%. Tetapi masih termasuk kategori sangat baik karena nilai LDR tidak lebih dari 120% dengan standar yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Hal tersebut mencerminkan bahwa tingkat likuiditas bank sangat baik karena bank kurang membutuhkan jumlah dana yang besar untuk membiayai pembiayaannya. Selanjutnya, perhitungan rasio PR. Rasio PR diperoleh dengan cara total ekuitas dibagi dengan total aset dikali 100%. Pada tahun 2017, total ekuitas sebesar Rp5.533.055.326 dibagi dengan total aset sebesar Rp25.604.268 dikalikan dengan 100% akan menghasilkan rasio PR sebesar 21,61%. Sedangkan pada tahun 2018, total ekuitas sebesar Rp5.997.407.483 dibagi dengan total aset sebesar Rp27.025.413.668 dikali 100% akan menghasilkan rasio PR sebesar 22,19%. Berdasarkan perhitungan rasio PR di atas menunjukkan bahwa nilai PR pada BPR ACD masuk dalam kategori sehat karena presentasi yang diperoleh dari kedua tahun yaitu 2017 sampai 2018 di atas 10,35%. Hal ini menunjukkan bahwa BPR ACD masih mampu mencari sumber dana untuk memenuhi kebutuhan kegiatannya. Yang ketiga yaitu perhitungan rasio ROA. Rasio ROA diperoleh dengan cara laba bersih dibagi dengan total aktiva dikali dengan 100%. Untuk 2017, laba bersih PT BPR ACD sebesar Rp750.209.480 dibagi dengan total aktiva sebesar Rp25.604.268 dikali 100% akan menghasilkan nilai rasio ROA sebesar 2,93%. Sedangkan pada tahun 2018, laba bersih sebesar Rp464.352.157 dibagi dengan total aktiva sebesar Rp25.413.668 dikali 100% akan menghasilkan nilai rasio ROA sebesar 1,71%. Berdasarkan perhitungan rasio ROA menunjukkan bahwa nilai ROA pada BPR ACD masuk dalam kategori sehat karena persentase laba yang diperoleh dari total aktiva baik tahun 2017 maupun 2018 di atas 1,5%. Walaupun terjadinya penurunan rasio ROA dari 2,93% menjadi 1,71% pada tahun 2018, hal ini disebabkan karena adanya penurunan laba sebesar Rp285.857.323. Selanjutnya, yang terakhir yaitu perhitungan rasio BOPO. Rasio BOPO diperoleh dari biaya operasional dibagi dengan pendapatan operasional dikali 100%.
Pada tahun 2017, biaya operasional pada BPR ACD yaitu sebesar 6.318.873.125 rupiah dibagi dengan pendapatan operasionalnya sebesar 5.759.613.903 rupiah dikalikan dengan 100% akan menghasilkan persentase rasio BOPO sebesar 109,71%. Untuk tahun 2018, biaya operasional PT BPR ACD yaitu sebesar 6.493.953.423 rupiah dibagi dengan pendapatan operasionalnya sebesar 5.677.905.807 rupiah dikalikan dengan 100% akan menghasilkan nilai rasio BOPO sebesar 114,37%. Kinerja keuangan BPR dinilai dengan menggunakan rasio BOPO termasuk dalam kriteria tidak sehat, karena beban operasional lebih besar jika dibandingkan dengan pendapatan operasionalnya. Dan rasio pada tahun 2017 maupun 2018 yaitu lebih dari 94% dengan standar yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Dengan adanya kenaikan rasio dari 109,71% menjadi 114,31%, hal tersebut disebabkan karena adanya peningkatan pada beban operasional dan penurunan pendapatan operasional. Hal tersebutlah yang menjadi dasar rasio BOPO pada BPR ACD dapat dikategorikan tidak sehat. Selanjutnya kesimpulan. Yang pertama dari sisi rasio likuiditas menunjukkan kinerja keuangan berdasarkan perhitungan loan to deposit ratio atau LDR bahwa BPR ACD selama 2 periode yaitu tahun 2017 dan 2018 termasuk dalam kategori sehat karena rasionya di bawah 120%. Yang kedua, dari sisi rasio solvabilitas, menunjukkan kinerja keuangan berdasarkan perhitungan primary ratio atau PR bahwa BPR ACD selama 2 periode yaitu tahun 2017 dan 2018 termasuk dalam kategori sehat karena rasionya di atas 10,35%. Yang ketiga, dari sisi rentabilitas, menunjukkan bahwa kinerja keuangan yang dihitung dengan menggunakan rasio return on asset atau ROA bahwa BPR ACD selama 2 periode dengan kriteria sehat karena rasio ROA lebih besar dari 0,5%. Dan yang terakhir yaitu dari sisi rentabilitas lain, dengan menggunakan rasio BOPO menunjukkan kinerja keuangan BPR ACD selama 2 periode dengan kriteria tidak sehat karena nilai rasionya di atas 94%. Artinya, BPR ACD tidak mampu melakukan efisiensi biaya dengan baik. Selanjutnya yaitu saran. BPR ACD disarankan agar dapat mempertahankan tingkat kesehatannya serta meningkatkan jumlah aset yang dimiliki, laba yang diperoleh, dan pendapatan operasionalnya. Bank juga disarankan agar dapat mengendalikan biaya operasionalnya agar tidak meningkat karena hal tersebut dapat menyebabkan kinerja keuangan bank semakin tidak sehat atau dapat dikatakan bank tidak dapat mengatur biaya operasionalnya secara efisien. Berikut lampiran-lampiran laporan keuangan BPR ACD.